Kesabaran Vladimir Putin habis, lama menunggu makin bahaya, tegaskan serang NATO di Ukraina. В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Kesabaran Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya sudah habis. Ia sudah memberikan kesempatan kepada NATO agar segera hengkang dan tak memberikan bantuan kepada Ukraina. Kesempatan itu tak digunakan oleh NATO hingga membuat Vladimir Putin harus bertindak tegas. Dengan tegas, Vladimir Putin akan menyerang lebih dulu NATO yang saat ini berada di Ukraina. Pasalnya, keberadaan NATO di Ukraina juga telah membangun militer untuk melawan Rusia. Penegasan ini disampaikan oleh Vladimir Putin dalam pidato saat merayakan HUT ke-77 Hari Kemenangan atau Victory Day atas Nazi Jerman pada Perang Dunia II. Kini Vladimir Putin tak segan untuk memicu Perang Dunia III. Sejumlah peralatan tempur tercanggihnya sudah dikeluarkan demi menghadapi keroyokan negara-negara barat. Putin juga kembali menegaskan tujuan operasi militer khusus ke Ukraina adalah demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina yang dimulai pada 24 Februari lalu. Keputusan untuk meluncurkan operasi pada 24 Februari menurut Putin adalah satu-satunya pilihan yang tepat dalam situasi itu. Kami melihat bagaimana infrastruktur militer berkembang, bagaimana ratusan penasihat asing mulai bekerja di sana dengan senjata paling modern yang dikirim secara teratur dari negara-negara NATO. Bahaya itu tumbuh setiap hari dan ini keputusan yang dipaksakan, tepat waktu dan satu-satunya yang benar, yang diambil negara yang kuat dan juga independen, kata Putin di Moskow. Presiden Federasi Rusia itu mengatakan negara-negara NATO menolak mendengarkan keberatan Federasi Rusia. Persiapan juga telah dilakukan untuk operasi hukuman lain di Donbas, invasi ke tanah bersejarah kami termasuk Crimea. Menurut Vladimir Putin, blok NATO juga telah memulai pengembangan militer aktif di wilayah yang berdekatan dengan Federasi Rusia. Ini secara sistematis juga menciptakan ancaman yang sama sekali tidak dapat diterima ke negara lain, apalagi langsung di perbatasan Rusia. Rusia juga sita rudal buatan Inggris. Perkembangan menarik lain dari medan tempur Ukraina, pasukan presisi Brimstone buatan Inggris yang kondisinya hampir utuh, di mana sumber-sumber Rusia membagikan foto-foto rudal itu yang diduga ditemukan oleh pasukan Rusia di dekat sebuah front di Oblast Zaporizhia. Rudal itu juga dilaporkan gagal terbang beberapa detik setelah diluncurkan pasukan Kiev. Rudal itu juga mengalami kerusakan yang sangat kecil. Rudal yang ditangkap adalah generasi pertama Brimstone yang menggunakan pencari radar gelombang milimetri aktif dan juga sistem navigasi inersia. Rudal generasi kedua dilengkapi dengan pencari mode ganda yang lebih canggih yang juga mendukung panduan laser semi-aktif. Jangkauan maksimum Brimstone versi peluncuran darat tidak diketahui, tetapi versi peluncuran udara dilaporkan dapat mencapai target lebih dari 20 km jauhnya. Hulu ledak rudal adalah muatan berbentuk tandem seberat 6,3 kg dengan mode delay dan juga proximity sekering yang berbeda-beda. Pada April, Inggris juga mengumumkan mereka akan memasok pasukan Kiev dengan ratusan rudal Brimstone yang diluncurkan dari darat. London juga tidak mengungkapkan mereka akan mengirimkan stok rudal yang ternyata generasi lebih tua, di mana penggunaan pertama rudal Brimstone oleh pasukan Kiev didokumentasikan di wilayah Donbas pada 6 Mei. Namun, kemungkinan rudal itu digunakan sebelumnya untuk melawan militer Rusia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Rudal Brimstone yang disita juga akan dikirim ke Rusia untuk penelitian. Militer Rusia juga dapat mempelajari bagaimana mengganggu pencari radar gelombang milimetrik rudal atau bahkan merekayasa baliknya. Inggris adalah salah satu pendukung militer utama pasukan Kiev. Pada 7 Mei, Inggris mengatakan akan memberikan 1,3 miliar pound lebih lanjut untuk dukungan dan juga bantuan militer ke Kiev. Didesak Inggris, Ukraina juga alami kerugian besar. Rusia sapu rata jet, helikopter, kapal hingga tentara Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan bahwa Kiev sejauh ini kehilangan 30 drone, 10 helikopter, 4 jet, 3 kapal, dan lebih dari 50 tentara dalam upaya yang gagal untuk merebut Pulau Ular. Salah satu media yang mengutip dari sumber keamanan melaporkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara pribadi memerintahkan serangan itu dan ingin melihat kemenangan pada 9 Mei setelah didesak oleh penasihat Inggris. Juru bicara militer Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan drone serang Bayraktar TB2 lainnya impor Turki ditembak jatuh di atas pulau itu pada Selasa, di mana serangan itu membuat 9 Bayraktar hancur di Pulau Ular sejak Sabtu.
Pasukan Rusia juga melihat pada Selasa 3 mayat lagi menyerang Ukraina yang terdampar di pantai. Konashenkov juga menambahkan terdapat total 27 pasukan khusus dan juga personil batalion nasionalis yang tewas di pulau itu sendiri. Di mana selama pengerahan pada Senin tentang pertempuran di pulau itu, Konashenkov mengatakan bahwa pasukan Ukraina telah kehilangan 3 pembom Su-24, 1 pesawat tempur Su-27, 4 helikopter dan 3 kapal serbu kelas Centaur. Pada Selasa, dia juga mengklarifikasi bahwa 3 pengangkut pasukan Mi-8 dan 1 helikopter perang serang Mi-24 ditembak jatuh pada Sabtu. Sementara 6 lainnya kemudian dihancurkan di dekat Odessa dengan total 10. Petualangan ini ternyata menjadi bencana bagi Ukraina. Tindakan PR rezim Kiev yang ceroboh untuk merebut Pulau Ular pada hari kemenangan mengakibatkan kematian yang tidak berarti. Lebih dari 50 tentara elit Ukraina serta pilot awak dan pesawat dan kapal yang hancur. Konashenkov menyebut upaya untuk mengambil pulau itu sebagai aksi komunikasi yang tidak masuk akal dari sudut pandang militer. Di mana sumber militer Rusia menyebutkan Zelensky secara pribadi memerintahkan serangan itu dan juga menolak pendapat staf umum Ukraina. Sumber lain juga mengatakan kepada TASS bahwa pemerintah Zelensky datang atas desakan para penasehat Inggris di Kiev. Tujuan dari aksi tersebut adalah untuk mengklaim kemenangan pada 9 Mei dan secara simbolis menghujani parade Moskow merayakan kekalahan Perang Dunia II Uni Soviet dari Nazi Jerman. Pemerintah Ukraina dan juga media awalnya mengklaim bahwa 13 pembela pemberani tewas setelah perlawanan heroik antara hanya untuk 82 penjaga perbatasan yang telah menyerah tanpa perlawanan untuk muncul hidup-hidup dalam beberapa hari. Perang Rusia versus NATO mendekati nyata, Inggris pun dorong Ukraina lakukan serangan ke wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menuduh London melakukan provokasi langsung. Tuduhan itu disampaikan setelah Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heppey mendorong pasukan Rusia untuk menggunakan senjata yang dipasok Inggris untuk menyerang sasaran di dalam wilayah Rusia. Kemhan Rusia memperingatkan pada Selasa bahwa setiap upaya untuk melakukan tindakan itu akan segera ditanggapi Moskow. Pihaknya ingin menekankan bahwa provokasi langsung London terhadap rezim Kiev terhadap tindakan seperti itu, jika mereka berusaha melakukannya akan segera mengarah pada respon proporsional kami, kata Kemhan Rusia memperingatkan. Seperti yang telah diperingatkan, Angkatan Bersenjata Rusia bersiaga sepanjang waktu untuk membalas dengan senjata presisi tinggi jarak jauh terhadap pusat pengambilan keputusan di Kiev. Rusia dituduh ingin perluas wilayah jelajah hingga Moldova. 1.000 pasukan berjaga di Transnistria. Tak hanya menginvasi Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin juga disebut akan menyerang wilayah lain hingga ke Moldova. Itulah sebabnya Putin memerintahkan serangan besar-besaran di kawasan Donbas dalam invasi Rusia ke Ukraina. Klaim itu disampaikan oleh pejabat intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, pada Selasa. Direktur Intelijen Nasional di Kabinet Pemerintahan Joe Biden itu menyebut pemfokusan kekuatan Rusia di timur Ukraina saat ini hanyalah sementara. Menurut Haines, Putin siap dengan konflik berkepanjangan di Ukraina. Rusia disebut ingin memblokade Ukraina dari lautan dan juga menyambung wilayah kependudukan hingga Transnistria di Moldova. Transnistria juga merupakan negara yang dideklarasikan kelompok separatis pro-Rusia pada 1990 silam, di mana saat ini lebih dari 1.000 pasukan perdamaian asal Rusia berjaga di Transnistria. Kami melihat indikasi bahwa militer Rusia ingin memperluas jembatan darat ke Transnistria. Meski demikian, intelijen AS menilai Rusia belum punya cukup kekuatan untuk menyerbu dan menduduki timur dan selatan Ukraina sekaligus. Meski demikian, Haines menyebut Putin kemungkinan akan mendeklarasikan perang secara resmi dan mengumumkan mobilisasi massal di kemudian hari. Tren saat ini meningkatkan kemungkinan bahwa Presiden Putin akan beralih ke cara-cara yang lebih drastis, termasuk menetapkan darurat militer, reorientasi produksi industri atau eskalasi opsi militeris lain untuk merengkuh sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Isu bahwa Rusia menargetkan wilayah selatan Ukraina hingga Transnistria juga telah berhembus sejak bulan lalu.